Indonesia, lestari budaya, lestari silat Karawang, Bacok, berbagi cerita orang Karawang. Saksikan video ini sampai selesai sebagai salah satu wujud cinta kita kepada pencak silat di seluruh Indonesia, khususnya kota Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida Azhari, biasa dipanggil Farida, asal saya dari Cikarang. Di sini saya bersama dua teman saya. Silahkan perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramanto, asal dari Bekasi, sering dipanggil Rehan. Ya, nama saya Nadil Fajari, asal dari Jakarta. Panggilannya biasa Nadil. Maksud dan tujuan kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai pencak silat yang ada di perguruan Kilat Mas dengan tema Lestari Silat Karawang. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah udah siap. Baik, jika seperti itu akan kita mulai wawancara pada hari ini. Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Dea Rahman Pamungkas. Dea Biasa Rahman. saya dipanggil Dea. Dia Rahman Pamungkas. Salam kenal Pak. Iya. Sebelumnya sudah berapa lama perguruan ini didirikan ya Pak? Perguruan ini didirikan tahun 80-an ya. Mungkin sampai sekarang tuh sekitar 40 tahunan lebih ya. Oh, Sudah lama ya Pak? Iya, udah lama. Udah lama banget. berarti ini udah generasi keberapa ya Pak? Waduh, kalau dibilang generasi sih Nggak tahu ya? kemungkinan- Emang Nggak, turun-temurun aja? bisa sih. Oh, bisa. Itu berarti tiga generasi. Oh, udah 3 generasi ya Pak. Sudah berapa lama Bapak itu menjabat sebagai guru di perguruan Kilat Mas ini? Sebagai guru, saya sudah mulai dari semenjak SMA sih, SMA kelas 3 tuh tahun 2015 berarti. Kalau sampai sekarang berapa tahun tuh? 15, 22, 7 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun ya. Sekitar Sudah segitulah. cukup lama. 7 tahun. Oke, kalau biasanya tempat latihannya itu di mana, apa di sini atau Untuk tempat latihan kita berpusat di Jatisari. Jatisari? Iya, ada padepokan tersendiri di sana itu untuk pusat, dan ada beberapa unit di tempat latihan kita. Jadi ada di Karawang Barat, di Jatisari yang paling utama, di Cengkong, Purwasari. Oh, Di situ, terus sama di Loji. Loji. Iya. Biasanya jam berapa sih untuk latihan ini? Untuk latihan biasanya sih dimulai dari jam 2 sampai jam 5. Jam 2 sore. Jam 2 sore. Iya, sampai jam 5 sore. Berarti 3 jaman ya Pak? Ya, sekitar segitu. Tapi situasional sih. Hmm. Melihat dari cuaca atau apa kan, Iya, benar. kebanyakan tempat kita outdoor, belum punya yang indoor outdoor. gitu. Kalau di perguruan ini dikenakan biaya nggak Pak? Kebetulan karena awalnya tuh perguruan kita kebanyakan tuh dari keluarga ya, kerabat. Jadi kalau dari dulu kita cuma ngambil kas aja sih. Jadi per sekali latihan tuh 2000 gitu pernah. Sampai sekarang. Cuman kalau untuk yang di kota, karena kita baru bikin di sana di kota, di Karawang Barat, tepatnya di Karangpawitan. Jadi kita ambil iuran juga di sana sebesar 20.000 sebulan Per anak? Iya, per anak. 20 sampai 50.000 lah sekitar segitu. Lalu Pak, di sini ada berapa alat atau unit latihan sih Pak? Alat Iya, apa? alat yang latihan ya? digunakan untuk latihan. Aduh, kalau jumlahnya sih kurang tahu ya. Kisaran berapa ya? Yang pasti sih Ada apa aja, patching, Pak? patching, terus
matras, satu belanggang, terus kita punya gendang, kita punya body protector, terus kita punya samsak gantung kayak gitu. Sudah cukup lengkap ya Pak? Insya Allah sih udah lengkap. Lalu di sini ada berapa sih Pak jumlah anggota anaknya, baik yang aktif maupun yang enggak aktif? Yang nggak aktif pun dihitung ya. Iya. Misal Bapak tahu boleh ya, disebutkan? kisaran 200. 200. Kalau sama yang nggak aktif ya. Kalau yang aktifnya mungkin 100 ke bawah lah. Itu remaja atau campuran gitu Pak? Kita ngerekrut sih dari pokoknya siswa sekolah sih, dari SD, SMP, SMA itu ada. Oh, berarti dari SD ya Pak? Iya. Lalu Pak, menurut Bapak sendiri, bagaimana kebermaknaan aspek mental spiritual dalam perguruan silat ini? Nah, aspek spiritual ya. Iya. Sebenarnya saya sendiri sih nggak terlalu mendalami, cuman ya yang saya pahami sih dari aspek spiritual itu sangat menjunjung tinggi apa keberadaan Tuhan yang Maha Esa ya. Yang pertama sih itu. Yang kedua, kita sering mengadakan muludan ya untuk apa menyanjung Rasul kan. Nah, biasanya di situ dikolaborasiin dengan silatnya. Gitu. Kayak misalkan kadang-kala ada apa ya sajen buat apa buat leluhur lah kayak Oh, gitu. iya, iya. Cuman saya nggak terlalu mendalami itu, makanya nggak terlalu ini sih kalau spiritual kayak gitu. Berarti dalam acara Maulid Nabi itu ditampilkan juga silat-silat seperti itu Pak? Iya, yang Tetap kayak gitu. disisipkan gitu. Iya, masih ada. Lalu Pak, menurut Bapak juga bagaimana aspek bela diri di dalam perguruan pencaksilat ini? Oke. Berbicara aspek, sebenarnya kan itu semuanya ya, ada 4 aspek ya. Iya. Ini dibahas semua. Iya Pak. Oke. Tadi aspek spiritual tuh ke agama ya. Terus untuk bela dirinya, yang pasti sih kita semuanya diajari aspek bela diri untuk membela diri sendiri, ya. Dimana kalau di kita itu bela dirinya menganut kepada aliran Cimande. Cimandean, iya. Dimana kalau bela diri Cimande itu, ya, itu lebih ke dekat jaraknya. Jaraknya tuh dekat. Kan kalau Cikalongan tuh dari jauh, gitu. Kalau Cimande tuh sempit, ruangnya sempit tapi dia bisa gerak, gitu. Itu bela dirinya. Nah, cuman kan kalau sekarang tuh lebih ke olahraganya ya. Kalau bela diri masih, tapi kita pelajari itu. Baik Pak, untuk selanjutnya bagaimana sih cara Bapak sebagai pelatih pencaksilat di Kilat Mas ini melakukan pelestarian dalam budaya pencaksilat di daerah sekitar? Oke. Budayanya. Iya, cara melestarikan budayanya. Kalau dari aspek budaya, kita biasanya melaksanakan festival-festival ibing, ya, penampilan ibing untuk mempromosikan kepada warga-warga setempat untuk apa? Memberikan sebuah pembelajaran untuk warga setempat bahwasannya silat tuh emang harus dibudayakan. Biasanya bikin festival-festival kayak gitu yang lebih ke silatnya banget gitu. Yeah. Kan kalau sekarang tuh kayak udah rada hilang ya kalau budaya-budaya silat itu, karena kita lebih ke prestasi aja, sehingga budayanya aja hampir hilang gitu. Nggak ada yang seni-seni yang kayak ngibing kayak gitu. Lebih mengejar ke prestasi ya Pak. Kalau sekarang tuh karena kan lebih ke pengen ngejar ke sekolah biar ada poin tambahan, jadi kadang kala budayanya tuh hilang gitu. Jadi kita berusaha untuk menampilkan budayanya tuh melalui yaitu kita tampil dimanapun untuk melestarikan itu. Terus bagaimana model latihan yang diterapkan ketika masa pandemi Pak? Oh iya, masa pandemi ya. Iya. Iya. Tuh, kalau sebenarnya sih untuk di kita di Jatisari, karena kita punya padepokan yang sangat apa ya, terpencil lah di dalam, jadi kita masih bisa latihan langsung. Cuman untuk yang di kota itu kita kasih PR. Kita kayak misalkan kan ada sekarang tuh udah ini ya canggih ya,
di WhatsApp. Iya. Anak-anak udah punya WA. Iya. Kita kirim contoh latihannya, lalu mereka kirim video ulang, tag dia latihannya, kirim ke grup kayak gitu sih. Berarti mengerjakan masing-masing di rumah ya Pak? Iya kalau di gitu? rumah. Karena nggak bisa sama sekali kalau di kota susah. Terus ada berapakah jurus yang terdapat dalam perguruan tersebut, Pak? Untuk jurus kita kan ada yang namanya kenaikan tingkat sabuk ya. Ya. Jadi per sabuknya itu ada, untuk jurus perguruannya sekitar ada 4 jurus utama, dan di dalamnya ada jurus-jurus lagi. Iya. Hmm. Yang mendasar 4 jurus. Iya, yang paling dasar tuh 4 jurus, dari mulai dasarnya, terus isinya, pemakaiannya dan lain-lain. Yang 4 jurus. Terus bagaimana jurus di dalam perguruan tersebut? Apakah boleh dicontohkan Iya. Pak? Ya, Bu. Mungkin kalau dari saya nggak, nanti di videonya aja. Oh iya, boleh. Baik. Baik. Ya. Melalui video. Baik Pak, mungkin itu saja beberapa hal yang ingin kami pertanyakan kepada Bapak. Sebelum kami tutup wawancara pada kali ini, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada kami atau kepada para pesilat Indonesia, khususnya di Kota Karawang ini? Oke, boleh. Ini pencaksilat itu berasal dari dataran Melayu ya, dan berkembang pesat di Indonesia. Kenapa kemudian Indonesia itu menjadi pelopor silat yang sangat banyak ya? Karena disitulah budaya Indonesia berasal gitu, dari pencaksilatnya ya. Maka dari itu, apalagi sekarang pencaksilat itu sudah masuk ke dalam UNESCO ya. Jadi budaya tak benda milik Indonesia, dan Malaysia pun punya ya kan. Iya. Itu silatnya kalau nggak salah ya, pencak silat apa gitu, tapi dia lebih ke olahraganya. Kalau di kita tuh lebih ke budayanya atau bela dirinya, sehingga sangat diharapkan untuk masyarakat Indonesia itu lebih peka lagi terhadap pencak silat. Jangan bukannya jangan belajar bela diri lain, tapi harusnya kita bangga terhadap bela diri sendiri gitu. Jangan dikucilkan atau apapun. Enggak kampungan kok pencak silat tuh ya. Sekarang udah modern banget, pencak silat udah pakai IT, udah pakai video replay segala macem. Jadi nggak kampungan, silat tuh sangat bisa ya, kedepannya sangat bagus ya untuk silat Sudah gitu. masuk SEA Games ya. Iya, Iya. SEA Games, Yang paling itu Pak, Asian harus- Games, Asian Asian Games terakhir ya. Asian Games paling tinggi, dan Olimpiade kurang tahu dah. Nanti lihatnya aja Olimpiade ada Semoga apa aja ya. ya, Pak. Semoga aja, pengen masih ada Amin. di dunia. Itu Sudah cukup Pak? cukup, insyaallah. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kami mohon maaf nih Pak sudah mengganggu waktu Bapak di sini. Nggak apa-apa. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami izin pamit ya Bapak. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak.